Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Kembali lagi di channel Mitra Bertani TV, edisi khusus spesial bulan Ramadan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang saat ini sedang menjalani puasa. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran, dan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila di antara kita berhalangan atau tidak berkesempatan untuk menjalankan ibadah puasa, semoga segala aktivitasnya selalu senantiasa diberikan kemudahan. Dan apabila di antara kita, saudara kita, keluarga kita, guru-guru kita, kerabat kita mungkin ada yang sedang sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan menggantinya dengan kesembuhan. Dan apabila mungkin di antara kita sedang mengalami kesusahan atau sedang kebingungan untuk mencari jalan keluar, semoga segera dipertemukan dengan jalan terbaik, jalan yang Allah ridhoi. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Video sebelumnya kita sudah berbicara terkait dengan pentingnya bertani dengan hati. Kenapa bertani dengan hati itu sangat penting? Karena itu akan berhubungan dengan hal-hal selanjutnya. Rasa syukur dalam setiap hasil panen itu menurut kami sangat penting gitu ya. Karena kita menyadari bahwa ketika kita menanam itu tidak selamanya kita akan panen dengan hasil maksimal, dengan hasil yang bagus. Tapi ada kalanya mungkin kita akan mengalami gagal panen, kemudian panen banyak tapi harganya murah, atau belum sampai panen tapi tanamannya mati dan lain sebagainya. Jadi akan ada banyak tantangan atau hambatan yang membuat rasa syukur kita itu nanti akan berkurang. Tetapi untuk teman-teman yang sudah bisa bertani dengan hati, insya Allah tidak akan menganggap semuanya seperti itu gitu. Jadi akan selalu ada alasan untuk teman-teman itu bisa bersyukur. Orang yang sudah bertani dengan hati itu akan menganggap hasil panen yang didapat itu mengandung berkah. Kenapa bisa demikian gitu ya? Itu mengandung berkah. Jadi mereka itu orientasinya itu bukan banyak dan sedikitnya, tapi apa yang mereka dapat itu adalah sebuah keberkahan. Seperti kita sadari ya bahwa manusia itu hanya bisa mengupayakan, tetapi faktor penentunya tidak terlepas dari faktor takdir Tuhan gitu. Jadi manusia mungkin hanya bisa ikhtiar, kemudian berdoa, dilanjutkan dengan tawakal. Kita bisa berupaya, misalkan saat ini kita berbudidaya tanaman menggunakan pupuk ini, metodenya seperti ini, bagus. Musim depan diulangi dengan cara yang sama, itu tidak menjamin hasilnya akan sama dengan apa yang kita lakukan di sebelumnya. Begitu juga sebaliknya, ketika saat ini kita gagal, kemudian cara kedua kita menggunakan hal-hal yang mungkin hampir sama, tapi mungkin bisa panen maksimal. Kemudian kadang kita panen maksimal, tapi harganya pas anjlok. Begitu juga dengan sebaliknya gitu. Jadi mungkin ketika teman-teman sudah bertani dengan hati, tidak ada alasan untuk banyak atau sedikit, tapi ya semata-mata ketika teman-teman sudah panen, ya itu akan sangat bersyukur karena itu akan mendatangkan keberkahan gitu. Jadi PR kita itu adalah bagaimana cara mensyukuri apa yang kita dapat, karena sebagian orang kadang mungkin sukar ya untuk sampai di tahap itu, tetapi cobalah bisa dimulai kita bertani dengan hati sehingga akan selalu ada alasan untuk kita bersyukur. Yang kedua, pentingnya kita menyadari bahwa bertani itu adalah amanah untuk menjaga bumi gitu. Jadi ketika petani itu tidak mau bertani, kemudian bertani tetapi tidak bijak, ya bumi ini mungkin akan mengalami kerusakan gitu. Mungkin alih fungsi lahan mungkin akan sangat tinggi gitu ya. Tapi dengan adanya petani masih mau diolah sehingga nanti akan tetap lestari. Kemudian kita juga perlu sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita menyumbang atas oksigen yang kita hirup setiap harinya gitu. Jadi petani menanam tanaman itu nanti akan mengeluarkan oksigen, dan oksigennya itu nanti akan kita hirup. Jadi secara tidak langsung sebenarnya dia juga menjaga tatanan kehidupan itu, menyediakan oksigen ini untuk tetap terus ada. Bayangkan tidak ada tanaman, yang mungkin manusia akan kesulitan untuk bernafas. Dan oksigen seperti itu kalau beli ya mungkin harganya sangat mahal gitu, tapi saat ini bisa tersedia secara cuma-cuma. Salah satunya karena mungkin jumlah populasi tanaman atau tumbuhannya masih banyak, dan salah satunya faktor penentunya adalah karena petani masih mau menanam sehingga ada tanaman yang menghasilkan oksigen itu. Selanjutnya adalah mengelola hasil panen secara bijak dan tidak mubazir gitu ya. Jadi kita perlu mengelolanya, karena saat bertani untuk menghasilkan sesuatu tidak bisa instan. Jadi tidak bisa panen untuk sesuatu yang kita tanam kemarin gitu ya. Jadi kalau kita nanam kemarin mungkin panennya mungkin menunggu minggu, bulan, bahkan mungkin menunggu
tahun gitu. Jadi ketika kita menyadari bahwa hasil panen itu tidak didapat dengan cara yang mudah, itu tentu saja mungkin kita akan mengurangi tingkat memubazirkan dari makanan-makanan itu. Dan mungkin salah satu gerakan yang sangat positif itu ya, tandanya teman-teman petani ini sudah bisa bertani dengan hati ketika panennya murah, itu mereka tidak akan emosi kemudian membakar, kemudian membabat tanamannya, kemudian memaki-maki tanamannya, itu tidak. Tapi mereka tetap akan bersyukur. Ketika harganya murah, mereka mungkin akan tetap panen, kemudian akan diberikan secara gratis atau secara cuma-cuma untuk orang lain yang membutuhkan. Misalkan disalurkan ke pondok pesantren, kemudian ke yayasan, asrama, dan lain sebagainya gitu. Jadi selalu ada alasan untuk bersyukur gitu. Jadi tidak malah mungkin meluapkan emosi dengan cara-cara yang tidak-tidak gitu. Tapi mencoba menyalurkannya dalam hal-hal yang positif. Jadi mungkin itu ya, karena berbagi itu tentu saja tidak akan mengurangi rezeki kita, justru mungkin akan menambah. Hanya persoalannya adalah di masalah waktu, dan itu adalah salah satu pentingnya bertani dengan hati. Akan selalu ada alasan untuk kita bersyukur atas apa yang kita dapatkan saat ini. Mungkin itu, semoga video ini bisa mendatangkan kemanfaatan untuk teman-teman. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya, Zaki. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.